Ada saja Kasihan. ini. Kasihan. Cari Coba uang dengan cara begini tuh siapa kasihan. yang mulai duluan yang mengatakan Ya, dia mulai duluan. Kalau ada saya yang pun tidak menjadi sepakat sumber masalah dengan itu orang adalah Islam kitab juga suci yang menggugat agama lain. Saya nggak sepakat. Saya tidak sepakat. Isi Quranmu itu. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan, ayo jangan sekedar penonton tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Teman-teman, kita ini belum ada rumah apologet teman-teman. Jadi kalau mau jerit-jerit nanti mengganggu ya. Oke, silakan. Ansori, Muslim Bang? Saya Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Saya Menyimak tadi Bang. Ini bukan mau diskusi tentang agama. Cuman ingin menyampaikan. Apa itu Bang? Kalau mau cari uang melalui TikTok, pakai kegiatan lain aja. Karena di Indonesia ini kita sudah bagus. Toleransi kita sudah bagus. Soal kepercayaan, kita kan sudah mempunyai kepercayaan masing-masing. Ya kan? Ya Dis ya. Itu Dis. Udah bisa saya tanggapi? Ya, silakan Dis. Baik. Jadi kita kalau ngomong orang, jadi gini. Tadi katanya saya sudah bisa ngomong. Sudah bisa saya ngomong? Ya. Enggak. Atau mau lanjut lagi silakan. Pencet ketawa-ketawa terus, jadi nggak fokus. Udah mulai kejang kan. Tadi katanya sudah ngomong, sekarang masih ngomong, gimana? Iya. Makanya kamu juga kalau ngomong jangan pencet-pencet ketawa-ketawa terus. Itu memframing. Ya udah, coba selesaikan. Orang menjawab, kamu pencet itu. Ya sudah, coba selesaikan. Coba selesaikan, coba. Ya. Jadi gini. Saya sebenarnya baru 2 kali ngelihat live kamu nih, saya cuman prihatin aja dengan live kamu ini kan, yang menghujat keyakinan orang lain. Menghujat? Iya, sebentar, menghujatnya di mana saya menghujatnya? Menghujatnya di mana? Cerdas pasti paham. Ya, coba sebutin contoh spesifiknya di mana menghujatnya, coba. Contoh tadi. Kamu kan sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabinya orang Islam. Betul. Orang yang dihormati. Terus? Tapi mengapa kamu mengeluarkan kata-kata keluar dari apa tadi bahasanya itu dari Aminah? Loh. Tidak pantas deh. Aneh kalian ini lah orang Islam. Sehingga, dengar, tenang. Kan, gini, ketawa-ketawanya ketawa-ketawanya itu jangan dipencet-pencetin. Baik. Saya sudah bisa bicara? Ya, sudah bisa saya bicara? Ya. Baik, ya, dengar. Makanya saya bilang tidak mungkin seseorang itu waras tapi di detik yang sama dia Islam. Coba dengarkan saya. Dengarkan. Bukan? Tadi kan itu. Dia bilang kamu belum apa-apa aja sudah menghujat seolah-olah kamu itu pintar. Padahal saya bisa membuktikan kamu tidak waras. Bukan pintar, Des. Tenang. Bukan pintar.
Saya Cuman bisa kamu pintar membuktikan ngomong, kamu tidak pintar waras. memframing. Saya bisa bicara? Tuh. Ya silakan. Gini, tadi kan kamu bilang saya bahwa saya menghujat Muhammad yang dihormati oleh orang Islam. Dengar ya, saya kasih tahu begini. Kamu tahu nggak bahwa Yesus itu adalah tokoh yang dihormati dalam agama Kristen? Sangat tahu. Sangat tahu. Kamu tahu nggak seorang Muslim datang ke sini tadi bilang, Tuhanmu keluar dari selangkangan. Betul nggak tadi dia bilang begitu? Kamu dengar nggak? Saya nggak mendengar itu, tapi kalau ada orang yang Makanya saya bilang mustahil seseorang Islam di detik yang sama dia waras. Makanya kalau orang cerdas itu, ketika orang mau menjawab, Jangan didengarkan seperti dulu. itu. Kalau mikir itu jangan Iya, maunya dengar menang dulu. sendiri. Tuh kan. Kalian ini maunya menang Kan kelihatan sendiri. kamu. Loh, Kan kelihatan. Kok Orang kelihatan mau gimana? menjelaskan, kamu kamu tadi mau sudah saya kasih memotong-motong. kesempatan bicara panjang lebar. Sekarang Iya, kamu saya mau tenangkan diri menjawab. kamu, gantian Saya bicara. mau menjawab pertanyaan kamu tadi. Dengarkan dulu. Tadi dia bilang dengarkan begini, Tuhanmu Iya, keluar dari dengarkan dulu. selangkangan. Saya bilang masalahnya Oke, di mana? saya Sedangkan Muhammad juga keluar dari tidak selangkangan sepakat. Aminah, dia bilang, kalau saya bilang Muhammad keluar dari selangkangan Aminah, langsung penistaan agama. Kamu menista agama, darah halal. Terus, ngomong terus. Ya, coba ngomong Kalian itu maunya menang sendiri. Kalian bikin lagu. Enggak. Kalian bikin lagu begini. Jangan Yang bikin siapa? Yang bikin Roma siapa? Irama bikin lagu begini. Jangan kau menuhankan manusia. Betul nggak? Roma Irama bikin lagu begitu. Betul. Nah, saya bilang lah sama Muslim. Hei Muslim, jangan tuhankan Muhammad. Ketika saya bilang begitu, katanya Tidak penistaan ada orang agama. Muslim yang menuhankan Muhammad. Kalian itu penyembah mayatnya Muhammad. Gimana sih? Nah, makanya bis, kalau mau belajar Islam, mau memperdalam Islam, carilah guru yang benar. Coba, Saya pun orang Islam, betul nggak tetap tahu mencari begini? guru yang benar. Muhammadku, Tuh, dengarlah framing seruanku, betul itu nggak? Itu framing. Nggak perlu saya jawab. Karena apa? Percuma saya jawab. Karena tujuan Bilang kamu saja itu kamu nggak untuk mampu menjelek-jelekan jawab. keyakinan orang lain. Des, Kok keyakinan orang lain? 5 tahun loh. Saya nggak pernah saya dengan menghujat. Saya itu hanya saya ini membalikan 5 tahun satu rumah dengan orang yang beda agama. Saya itu satu rumah membalikan dengan beda argumen-argumen agama. kalian. Gimana? Orang mau Setiap menjelaskan, kamu argumen nggak kalian jelas. saya balikan. Giliran saya balikan kalian nangis. Gimana sih? Mana ada orang nangis? Saya Tinggal justru tadi kamu prihatin naik dengan ke sini kamu itu. mewek-mewek. Saya prihatin dengan kamu karena kamu sudah mengacak-ngacak toleransi yang ada di Indonesia. Yang mengacak-ngacak Kalau kamu toleransi tujuannya- itu kalian. Gimana sih? Itu. Ada saja Kasihan. ini. Kasihan. Cari Coba uang dengan cara begini itu siapa kasihan. yang mulai duluan yang mengatakan Nggak ada yang mulai duluan. Kalau ada saya yang pun tidak menjadi sepakat sumber masalah dengan itu orang adalah Islam kitab juga suci yang menggugat agama lain. Saya nggak sepakat. Saya tidak sepakat. isi Qur'anmu itu menghujat agama Kristen. Kan? Kok kan? Gimana sih? Mulai dia tuh. Makanya saya bilang, dipelajari, saya sudah kalau mau belajar Al-Quran, gimana? belajar dengan orang yang ngerti Al-Quran. Baik. Apa mau saya tunjukkan dalilnya? Dengan ambisi. Apa mau saya Nggak tunjukkan perlu, dalilnya? karena kamu bukan orang ahli Quran. Ya nggak karena perlu. kamu tidak tahu gimana. Iya, saya nggak mau perlu tahu dari kamu yang nggak ngerti Quran. Ada kalau berdebat sama Iya, kan? kalian itu dianggap penistaan agama. Orang Islam itu tidak pernah berdebat. Ya, Tidak orang pernah Islam, berdebat dari Hadis, mana? Tidak pernah berdebat. Tidak pernah. Kalau mau berdiskusi itu ada forumnya. Kalau ini kasihan loh dengan orang-orang yang apalagi dengan orang-orang yang di mana? Ya kasihan kamu tuh. Tunjukkan satu hujatan atau fitnahan saya terhadap agama Islam di mana? Kalau orang cerdas seperti ngerti apa yang kamu sampaikan itu. Kamu menghujat. Menghujatnya di mana? Iya. Menghujatnya di mana? Keyakinan orang lain. Nggak boleh, Dis. Dari Kalau tadi kamu ngomong cinta dengan negara kita menghujatnya ini, ayo sama-sama. Ya. Kalau kamu cinta dengan negara Indonesia ini, ayo sama-sama
kita Ya jaga nggak toleransi. cinta dengan negara Saya ini bangga loh, Dis. kalian gimana? Masjid Istiqlal itu berdampingan dengan katedral. Oh, alangkah indahnya Islam di Indonesia ini. Iya, Coba. alangkah indahnya juga Kristen di Indonesia ini. Oke, bisa Iya, saya tanggapi Dis. nggak? Itu yang harus. Silakan tanggapi. Kalau saya nanggapi, kamu kesurupan lagi nggak? Lah, saya nggak pernah kesurupan. Justru saya prihatin lihat gaya-gaya konten kamu itu. Baik, Kamu tuh sudah. tujuannya benar cari uang. Cuman salah cara cari uangnya. Salah, Sudah. Dis. Iya, silakan. Kenapa kamu sirik kamu? Sirik kamu. Enggak. Sialan. Sialan. Dia dapat koin sialan nih orang nih sirik. Sirik kamu. Sakit hatimu. Sirik mana? Sakit hatimu. Enggak, saya nggak pernah sakit hati. Enggak. Saya nggak Baik. pernah sakit hati. Saya selalu lapang dada. Dis. Udah Iya. bisa saya ngomong. Sudah bisa saya ngomong. Silakan, dari tadi saya suruh kamu ngomong itu, ya silakan. Baik. Jadi kamu Ya, silakan, mengatakan, jadi kamu mengatakan toleransi. Ya. Nah, ini sebenarnya kamu itu nggak tahu apa-apa, tapi kamu datang ke sini. Jangan ngomong dulu. Saya datang ke Kamu sini. jangan ngomong dulu. Oh, Orang saya lagi ngomong aja. Silakan. Baik. Ya, silakan. Kamu tahu nggak bahwa ulama-ulama kalian membahas agama Kristen? Tahu itu? Saya nggak tahu. Dan saya tidak pernah Makanya dengar. itulah penyebab kamu Dan tidak mau botol. dengar. Iya, kamu Bukan nggak pernah botol. dengar. Justru saya Orang kamu selama ini tidak, nontonnya walaupun ngadu dia ayam kok. berbicara di depan saya, walaupun saya berbicara depan saya menjelek-jelekan Kamu agama lain, tahunya saya orang yang nonton menentang. ngadu Dis. ayam. Tuh, dari Iya, terbang saya tuh paus menentang. tuh. Paus sudah terbang tuh. Nah, sakit hatimu kan? Sakit hatimu kan? Kelihatan. Sakit hatimu. Diskusi dengan orang jongkok memang sakit. gitu. Aduh, hatiku Tuh, sakit. gila. Dapat paus dia. Sedih dia. Mewek nanti nggak bisa tidur Enggak. dia. Enggak, saya justru Sakit prihatin, hatimu. Dis. Sirik kamu. Saya enggak, saya nyenyak terus tidur saya. Sirik dia, teman-teman. Saya enggak, saya enggak sirik. Dapat koin di sini. Makanya saya jelaskan Ada tadi, orang kasih gift di sini, sirik siapapun dia orang nangis yang menjelek-jelekkan keyakinan dan agama orang Di lain. mana saya itu menjelek-jelekkannya? tidak sepakat. Kenapa? Di mana saya menjelek-jelekkannya? Orang cerdas tuh tahu, Dis. Kalau kamu pengen ngerti agama Gimana? Islam, Kamu pengen ngomong terus dari tadi, saya tanya. Kamu tahu nggak caranya. ulama-ulamamu bahasa Kamu kok agama ngomong terus Kristen? dari tadi? Tahu nggak pernah tahu gimana? Saya ini tidak pernah tahu dalam artian saya tidak mau mengomentari itu dan saya tidak mau mendengar itu maksudnya, Des. Disambut sama wapres, disambut sama petinggi-petinggi negara. Kamu tahu itu nggak? Tahu nggak? Marahin aja petinggi negaranya. Marahin aja petinggi negaranya. Ya ini saya bersuara. Ngapain? Gimana? Saya Tunjukin sedang siapa bersuara orangnya. Kamu bahwasanya kita kan ada kalau hukum. Islam bahas Kristen namanya dakwah. Kalau Kristen menanggapi Enggak, namanya penistaan agama. Gimana kamu Enggak tuh? lah. Makanya, Des, saya sampaikan. Sorry, lebih baik kamu sebelum ngomong, orang keyakinan. sebelum kamu ngomong itu, kamu harus tahu dulu duduk permasalahannya seperti apa. Ya apa dulu Kamu belum saya permasalahannya? ceritain kamu. Coba ceritain. Baik, kamu Ya, dengar. ceritain, coba. Bagus, Ya. itu kamu Ya, saya dengar dengar. dulu. Telinga Ya, dengar kamu dulu, buka ya. dulu mendengar. Ya, tapi sebaliknya kalau saya ngobrol, kamu juga dengarin juga. Baik. Jangan dikit-dikit bantah, langsung pencet ketawa-ketawa. Baik. Bantah, pencet ketawa-ketawa. Itu. Baik, sudah bisa saya bicara? Silakan, Pak Edis Baik. ya, Pak Edis, silakan. Baik. Jadi kamu ini kan nggak pernah tahu masalah diskusi lintas iman di negara ini. Buktinya Tahu. apa? Buktinya apa? Kamu saya tanya saja nggak tahu. Kamu saya tanya tentang, nih kan saya ngomong, kamu ngomong, itu masalahnya. Ya silakan. Ya silakan. Kamu kan tadi bilang saya nggak tahu. Saya tahu, tapi saya tidak mau mendengar kalau orang yang menghujat-hujat keyakinan orang lain, walaupun Itu masalahnya menghujat kamu yang nggak mau Kristen. dengar, orang lain kan dengar. Aneh Dilaporin kamu itu, aja. kamu nggak bisa mengukur kebenaran itu gara-gara kamu nggak dengar. Yang terjadi Dengar di lah ya. lapangan, nih saya ngomong, gini aja, kamu duluan atau saya duluan yang ngomong? Ya kamu aja duluan, silakan. Silakan. Nih, dengar ya.
Selama ini orang Kristen itu tidak bersuara. Ulama kamu bilang, di dalam salib ada jin kafir. Jinnya bilang, haleluya. Tuh, Abdul Somad. Mau bahas lagi Adi Hidayat. Bahas juga kekristenan. Felix Yao, bahas kekristenan. Ya. Siapa lagi? Ari Untung. Banyak saya sebutin sampai besok itu nggak kelar-kelar. Nah, terakhir kemarin tahun 2017 datang pendakwah asal India. Namanya Zakir Naik. Kamu tahu yang nyambut dia siapa? Siapa nyambut dia? Yang nyambut dia wakil presiden. Namanya Yusuf Kala. Yang dia bahas apa? Tahu nggak yang dibahas apa? Nggak tahu saya. Yang dibahas Bible, yang dibahas agama Kristen. Terus? Nah, sekarang saya buat tanggapan. Saya respon. Nah, ketika saya merespon, macam-macam orang Islam yang datang. Tadi yang datang ngomong begini, Tuhan kamu keluar dari selangkangan. Saya jawab, Muhammad keluar dari mana? Dia bilang Muhammad keluar dari selangkangan. Sekarang saya tanya kamu, bener nggak Muhammad keluar dari selangkangan? Saya tadi sempat dengar bahasa itu karena yang memulai mengatakan Muhammad keluar dari selangkangan itu kamu, Dis. Makanya kamu ini datang-datang cuman pura-pura nggak dengar. Iya, makanya tadi kan saya bilang kalian itu berawal dari kamu. Kalau ngomong Tuhan kami keluar dari selangkangan nomor 1 kalian, tapi dibilang Muhammad keluar dari selangkangan kalian marah. Saya nggak pernah. Saya 5 tahun satu rumah dengan orang yang berlain agama, teman saya itu Kristen. Waduh, kami diskusi, Des. Masalahnya, kamu tidak nonton dari awal. Kamu tahu nggak? Mungkin kamu pernah dengar lagu ini. Pernah dengar kamu ini? Apa lo tega punya Tuhan yang kayak bintang porno? Pernah dengar itu? Pernah dengar lagu itu? Dimarahin aja, nggak usah didengar lagunya. Kan mana ada polisi nyari itu, nggak ada. Ya makanya dilaporkan. Nggak ada. Kalau orang Kristen lapor polisi itu percuma. Didesak. Orang Kristen karena dalam kalian. Negara kita itu semua sudah ada aturannya, Dis. Sudah ada aturan. Ada orang hukum. Kristen itu wataknya nggak kayak kalian. Enggak, sama aja. Kita negara Indonesia ini sama, Dis. Sama-sama manusia. Sama dari mana? Sama-sama dilahirkan. Sama. Kamu itu bicara teorinya, sorry. Kamu bicara teorinya, bukan bicara prakteknya. Saya praktek, Dis. Kamu tahu nggak kemarin? Kamu tahu nggak kemarin kejadian dia yang salib dipatah-patahin itu, dibanting-banting itu, tahu nggak? Makanya itu saya tidak sepakat dengan hal-hal seperti itu. Iya, ini yang sedang saya suarakan, Ansori. Iya, kalau disuarakan, tapi jangan menjelek-jelekkan. Karena kamu nggak nonton dari awal. Makanya kamu nggak nonton kamu, dari awal, Ansori. Tidak semua orang Islam itu membenci keyakinan orang lain, karena dalam ajaran Islam yang sebenarnya itu nggak boleh. Nggak boleh dari mana? Dalam Al-Quran sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Nah jelas itu tuh, Des. Teman-teman, sebentar. Kalau Ansori, Islam yang mengerti dengan Al-Quran, dengan agamanya, dia pasti pasti dia menghormati agama orang lain. Tapi kalau dia menjelek-jelekkan agama orang lain, saya sekelas ustadz siapapun, siapapun, berarti dia belum tinggi ilmunya, Des. Itu menurut saya. Boleh kan, Des? Boleh kan? Masalahnya Islam itu bukan menurut kamu, Ansori. Iya, Islam itu bukan menurut kamu. Saya bilang itu tadi. Nah, kita yang mengerti ini, kalau Edis itu punya pemikiran yang cerdas, pikiran yang pintar, ayo sama-sama kita jaga toleransi kita ini. Jadi kalau ada orang yang menghina agama kita, kalau perlu saya itu tadi, jangan sampai kita menghina agama orang lain juga. Baik. Pada beberapa poin saya setuju dengan kamu, Ansori. Tapi kamu itu datang ke sini. Dengar. Ya.
Kamu itu datang ke sini itu di pertengahan jalan. Kamu tahu nggak, sudah berapa lama orang Kristen diam, tidak menjawab? Sudah berapa lama orang Kristen membina supaya terus harmonis? Sudah berapa lama orang Kristen diam ketika dikatakan Tuhannya keluar dari selangkangan? Sudah berapa lama orang Kristen diam? Nah Ya, sekarang itu saya jawab. Nah ketika saya jawab, tahu nggak responnya? Tadi itu dia datang ke sini, Tuhanmu keluar dari selangkangan katanya. Terus masalahnya di mana? Saya bilang, memang Muhammad nggak keluar dari selangkangan. Ketika Muhammad saya bilang keluar dari selangkangan, kamunya marah. Ini gimana coba? Itu kan kamu harusnya Saya nggak ngomong. marah. Kamu harusnya Saya ngomong prihatin, sama Dis. teman-temanmu yang muslim. Saya prihatin. Kamu harusnya ngomong. prihatin sama orang Islam, Saya sama ngomong. saudara-saudaramu itu. Iya. Saya pun tidak sepakat dengan diskusi yang barusan Terus saya lihat kenapa kamu berdua tadi. marah-marahnya Dua-duanya sama pada saya? sepakat. Enggak marah karena ini akun kamu gitu nah. Karena ini akun kamu. Saya ini Ya kan? sudah Sehingga kamu berusaha bukannya untuk berdiskusi, diskusi. akhirnya berdebat. Akhirnya setelah berdebat, akhirnya saling mencaci. Kan nggak bagus Bagusnya ujungnya. kamu ngomong gitu itu sama sesamamu yang muslim harusnya. Kamu salah ngomong di Iya. sini sama saya. Benar lah saya masuk ke sini, cuma ngasih tahu kamu. Iya, Hentikanlah. karena kamu Kalau takut. kamu mau belajar agama Islam, Karena kamu takut saya. bilang Saya nggak sama-sama. takut. Ya sudah, coba kamu takut datang. Coba kamu datang sana ke channel sesamamu muslim sana. Pernah kamu naik ke muslim bilang begitu? Saya Nggak nggak pernah naik live, Gus. Iya, saya nggak pernah live TikTok nih. Baru kali ini saya naik live TikTok. Iya, karena tadi kamu saya orang prihatin. Pernah baru, sama kamu nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Saya Jadi, sarankan harapan sama saya kamu, itu Ansori. sama-sama kita jaga toleransi kita. Kalau saling sama-sama menghormati. dijaga, Kalau suruh orang-orang ada Islam tuh oknum-oknum, berhenti bahas agama Iya. Kristen. Orang Kristen tuh cuma nanggepin doang. Yang mulai itu orang Islam duluan. belum tahu, Des. Belum Kita tahu. nggak bisa Kamu menjudge tahu dari mana orang apakah kamu aja orang baru Islam datang kok dulu, gimana? Kristen dulu. Itu. Coba Kalau ada kemarin hal-hal yang begitu, laporkan aja. Iya. kamu tahu nggak? Kamu tak kenal Yahya Waloni? Kenal? Kenal? Kamu tahu Tahu. gimana? Kenal Kamu nggak? tahu Tahu. gimana hujatan-hujatannya? Tahu? Ya, saya pernah dengar dan saya tidak pernah lagi mendengar ceramahnya dia karena dia Kamu selalu tahu menjelek-jelekan dia keyakinan orang dilaporkan lain. polisi, tapi polisi nggak bertindak. Tahu? Saya nggak tahu kalau urusan itu, Des. Kamu Ya, kamu ya, kalau yang jelas- ditanya yang jelas terus kewajiban kamu kita pura-pura melapor. nggak tahu. Dengar, kalau Makanya kamu pertanyaan orang baru, kamu tadi ini bilang. petuah saya sama kamu ya, gini. Orang yang baru datang, jangan ngajarin orang yang sudah lama. Kamu baru datang, baru tahu, belum Kata tahu siapa duduk nggak perkaranya. Boleh lah. Duduk perkaranya itu kamu nggak tahu. Masa nggak boleh orang baru datang? Kamu duduk perkaranya nggak tahu. boleh. Saya kan cuma Tapi kamu sok menghimbau, tahu. Mana? meminta. Gini aja. Ya makanya saya minta sama kamu berhentilah menghujat, apalagi menjelek-jelekan. Di mana saya menghujatnya? Keyakinan orang lain itu. Menghujatnya di mana? Nggak merasa menghujat kamu itu? Coba di mana menghujatnya? Malah Udah, ketawa. Des, ya. Terima kasih sudah menerima lari. web saya. Sekali lagi, enggak lari saya. Ya kamu lari, saya suruh saya cuma nunjukin di mana pengen menghujatnya. Nggak kita bisa. sama-sama menjaga toleransi kita. Kalau Kristen Kita bahas saling Islam, menghormati. ayo kita jaga. Ayo kita jaga. Tapi kalau Kristen bahas Enggak semua, kalau Des. Islam bahas Kristen, Allah Semua. Enggak, semua saya. Saya tidak sepakat termasuk orang Islam Masalahnya yang menjelek-jelekkan kamu keyakinan cuman orang lain itu saya termasuk sendirian. orang yang tidak sepakat.
Kalau ada biarlah saya Islam sendirian. bahas Kristen, kalian teriak Allahu Akbar. Kamu mau saya puterin nggak videonya? Mau saya puterin? Saya enggak lah. Saya enggak. Karena kamu takut, Kalau saya kamu itu maunya didengar, tapi kamu nggak mau denger. Dengarlah. Kamu mau Makanya saya puterin pengen mendengar videonya? yang baik-baik. Enggak, kamu mau saya puterin videonya di mana seorang ulama berceramah di hadapan 40.000 orang bahas Bible, terus umat Muslim teriak-teriak Allahu Akbar. Ya saya enggak. Kamu Saya nggak nggak tahu sepakat. apa-apa, makanya saya bilang. Iya. Saya enggak sepakat. Ya kan? Karena kamu nggak tahu. Kalau kamu tahu, pasti omongan kamu nggak seperti ini. Kamu tahu nggak, saya ini menjawab Islam lalu saya dipersekusi. Saya meninggalkan kepunyaan saya. Tahu kamu itu? Kamu tahu saya punya rumah, saya punya kediaman, saya tinggalin. Sampai saya akhirnya malah menyewa. Tahu? Kamu tahu itu? Mana tahu kamu? Itu kan akibatnya itu Kamu tadi. tahunya ngisep Coba kalau aja. kita menjaga Kamu tahunya ngisep, keharmonisan kamu kita, ngisep itu loh, ngisep. Itu. menghormati keyakinan Menghormati. orang lain, kita sama-sama Bhinneka Tunggal Ika. Oh, indah, Dis. Negaranya Ini jurus sebenarnya mereka indah. ini teman-teman. Jurus mereka seperti ini. Enggak. Mereka ini jurusnya, kalau ada ustadz bahas agama Kristen, oh itu kan namanya dakwah. Enggak semua, Dis. Tapi Enggak semua. kalau ada orang Kristen Enggak bahas semua. Islam, ayo kita jaga persatuan. Dalam Islam Ayo kita jaga ada juga persatuan. organisasi Islam yang justru menjaga umat agama lain beribadah. Itu ada dari Islam. Ngapain dijaga-jaga? Menjaga Ngapain dijaga-jaga? itu. Kurang kerjaan kamu itu. kan itu kan karena kamu nggak paham. Karena Nggak paham orang berarti kamu. Islam banyak yang tidak senang dengan peribadatan orang Kristen. Makanya perlu dijaga-jaga. Enggak lah. Dijaga dari bukan siapa? itu konsepnya. Dijaga dari Konsepnya siapa, bukan saya itu. tanya? Ya, bukan konsepnya bukan itu. Sebentar, Karena kalau ada orang Kristen kebaktian, Natalan, dijaga dari siapa? ya. Adakah ormas-ormas Islam yang jaga? Masa kamu nggak Iya, tahu? Kurang dijaga berarti kamu dari nih. siapa? Kurang update berarti kamu. Berarti kamu kurang update. Iya, kamu kurang update. Dijaga dari siapa? Setiap Natalan, setiap ada kegiatan-kegiatan keagamaan di Kristen juga ada sekelompok ormas dari Islam ikut bertoleransi, ikut menjaga. Iya, ikut, dijaga dari siapa? Ya, sama-sama. Dijaga dari siapa? Berarti kamu kurang update. Coba di Google dah. Di Google aja. Iya, di Google aja. Bisa ya. Berarti kamu kurang update. Kalau orang Islam nggak tukang bikin rusuh, nggak perlu ada Natalan dijaga-jaga. Kurang kerjaan aja kamu itu. Kan? Akhirnya kan menjustis itu. Oke lah. Ya, oke. Saya turunkan ya, sorry ya. Oke, terima kasih Dis ya. Sekali lagi saya berharap Sekali lagi kamu Ya, belajar kalau mau sana dulu. Kamu belajar dulu apa yang terjadi. Ya teman-teman ya, karena di sini saya sudah tidak bisa lagi bersuara keras karena mengganggu teman-teman. Makanya kalau misalnya sudah ada rumah apologet teman-teman, kita hantam terus, lanjut terus, kita dari pagi sampai malam kita lanjut terus. Tapi karena berhubung belum terwujud, ya kita rehat dulu ya teman-teman ya. Kita rehat, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut kembali malam. Oke? Saya rasa itu saja teman-teman ya. Mereka maunya menang terus itu. Jadi itulah teman-teman ya. Ketika mereka membahas iman kita, itu mereka di belakang akan mensokong itu. Ya lanjut terus. Anggapi, ya kan? Kita jaga persatuan dan kesatuan, jaga. Oke ya, itu saja teman-teman ya. Kita rehat dulu. Kita lanjut lagi nanti malam mudah-mudahan ya teman-teman ya. Kita rehat dulu karena suaranya sudah mengganggu.
Udah setengah 12. Selamat siang di sini Papua. Halo. Wah. Asma JD Muslim atau bagaimana? Kalau aku sudah di Kristen, cuma bingung aja soalnya Edis TV tiap hari ada nongol untuk follow. Padahal sudah aku follow banyak banget Edis TV-nya. Oh, palsu semua itu. Asma. Jadi akun Edis TV yang asli di TikTok itu hanya ada 2. Di YouTube hanya ada 1. Tidak ada selain daripada itu. Jadi kalau ketemu Edis TV, kalau ketemu Edis TV di Instagram, di Facebook, di manapun selain daripada di TikTok dan di YouTube, dipastikan Edis TV palsu. Oke. Di TikTok pun hanya ada 2. Gitu. Karena bahasa Indonesia Timur, kita yang barat-barat agak sedikit kurang ini ya. Coba gini, nama siapa? Asma? Asma, iya. Asma, oke. Sebentar ya, coba saya ngomong dulu ganti-gantian, biar kayaknya delay juga suara kita. Gini Asma, kamu tadinya Islam? Iya. Oke, lalu kamu membuat satu komentar atau postingan di media sosial tentang di hidung orang Islam ada setannya. Iya, aku komentar karena tiba-tiba lewat Edisnya nyanyi-nyanyi. Oh, lalu kamu dipersekusi gara-gara itu? Iya, betul. Lalu kamu sekali. Iya, aku bilang aku tidak ada maksud menjelekkan Muslim, tidak. Cuma aku teringat saja karena aku pernah di fase itu gitu loh, percaya gitu loh. Di Muslim kan kita didoktrin toh. Kalau semua ada setannya, jadinya aku ada emoji tertawa karena... Ya bagus loh, tapi gini, inilah teman-teman ya, kenapa sih kalau kita ngomong yang fakta, di hidung orang Islam ada setan, kok orang Islam kok mempersekusi kita, itu kan beneran. Yang kita katakan betul. Itu kan beneran, gitu loh. Jadi saya berharap ya, jadi saya berharap kepada yang muslim-muslim, kenapa kalian itu mempersekusi kami ketika kami mengatakan sesuatu yang benar tentang agama Islam? Kan memang di lubang hidung orang Islam ada setannya, gimana? Itu bahkan sudah saya bikinkan sebuah lagu nih ya, coba ya. Kita dengar lagunya dulu ya nih. Ya, itu dia. Aku sangat tertarik. Soalnya dulu aku sangat percaya gitu loh. Malah semua ada setannya loh, bukan kayak gitu. Jadi gara-gara komentar itu kamu dikena persekusi. Iya. Dari keluarga lah. Ya Tuhan. Padahal yang kamu katakan benar ya. Benar. Ya itulah teman-teman ya. Ya yang sabarlah ya Asma ya. Berarti baru 2 tahun jadi orang Islam. Jadi orang Kristen baru 2 tahun ya. Masih harus belajar banyak iya. Puji Tuhan. 2 tahun. Tapi gini, nanti kalau ada yang mengatakan kamu ngada-ngada atau coba gini, coba kamu masih ingat nggak apa bacaan-bacaan sholat atau surat-surat yang dulu pernah kamu ucapkan? Coba. Yang jelasnya kan aku waktu itu masih dalam belajar dan kita dikejar cuma hafalan, nggak boleh bacaannya nggak boleh salah huruf. Jadi kita tuh coba bacaannya coba biar kami tes. Jangan-jangan nanti Anda ngaku-ngaku. Coba. Aku baca Al-Fatihah. Coba silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
itu aku pelajari, ada bilang tunjukkan jalan yang lurus. Aku ada tahu artinya, padahal Coba surat lain, kita- coba surat lain. apa ya? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Aku sudah pernah ke tanah suci, Edis. Wah, bahkan dia sudah pernah naik haji. Di sana cium-cium batu dong kalau gitu. Iya, aku penasaran Tuhan, apa sih yang dilihat di dalam situ? Tuhan, aku minta, katanya semua doa itu pasti dikabulkan. Jadi ada satu doaku yang ku pendam sudah lama karena dulu aku sakit. Aku itu minta diam-diam kalau aku ingin, Tuhan, aku ingin mati di sini karena katanya surga. Kita kan hidup cari surga kan? Tapi kok aku melek kok belum mati juga, sedangkan besok sudah harus pulang. Ya, tapi gini, ini Asma, kamu menjadi satu inspirator kepada wanita-wanita yang juga dia sudah pengen cerita, dia sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Tapi banyak yang mereka tidak berani bersuara begitu. Iya, kita kan disuruh kan ada tuh iman pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, sedangkan kita tidak belajar kitab itu. Iya. Puji Tuhan, Tuhan kasih jalan kita temukan Alkitab. Mantap. Kita baca. Dan di dalam Alkitab tidak ada tuh dibahas Muhammad. Kalau ada nanti Muhammad, sedangkan ternyata Alkitab itu jauh sebelum Al-Quran. Kita kan tahunya di sana, dari sananya Muslim semua. Adam saja dibilang Islam. Jadi Ya, kita semua dibilang Islam sama mereka. Oke lah. Ya, terima kasih Asma atas sharingnya, keberanian Anda untuk share atas pengalaman-pengalaman. Semoga nanti banyak muslimah-muslimah yang juga cerita ya. Nah, saya ada satu channel bagus nih, khusus wanita, itu namanya Yuli ya. Jadi boleh yang perempuan-perempuan gabung di sana, cerita-cerita. Di sana khusus cerita-cerita tuh, cerita tentang bagaimana meninggalkan agama Islam gitu. Bagaimana waktu merasa agama Islam aneh, masa setan tidur di hidung. Terus setan kencing di telinga. Ya pokoknya kalau belajar cerita setan tinggal di mata. Ya, pokoknya kalau kita setan ada tanduknya. Pokoknya kalau kita membaca cerita-cerita dalam agama Islam itu, kita macam inilah ya, kembali ke masa itu anak-anak. aku ternyata luar biasa gini loh, doa yang bisa ku sampaikan ke Tuhan dengan bahasa yang ku mengerti, tidak takut akan salah baca gitu loh, karena bukan bahasa Arab yang harus aku takut salah huruf. Ternyata Tuhan sedekat ini dengan kita gitu loh. Iya. Kalau di Islam dulu membuat semua orang jadi seperti orang Arab kan? Iya. Jadi yang penting ngucapinnya Arab, kol-kolannya, tajwidnya, ya kan? Nah, memang seperti itu. Masalah artinya ya kagak tahu. Aku sibuk dengan betulkan bacaannya saja, Ustaz. Iya. Saya pemaklum kok. Memang begitu. Saya ngalamin seperti itu. Saya dulu waktu belajar agama Islam, walaupun saya bukan Islam ya, tapi saya belajar begitu sama mereka. Saya coba belajar dari sumbernya langsung. Memang itu. Jadi kita tidak belajar Al-Quran, kita belajar membunyikan huruf hijaiyah. Tapi kita tidak pernah bisa mengerti artinya. Gitu. Iya, aku dari pesantren. Keluargaku pembangun pesantren. Iya. Tapi itu otak ada cari-cari mana sebenarnya ini. Iya. Oke Asma gitu, kita kasih kesempatan kepada muslimah yang lain ya, muslim-muslim yang lain ya. Oke, makasih banyak. Oke, sama-sama. Saya turunkan ya Asma ya. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi banyak ya teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman. Jangan kalian mengatakan nggak banyak yang keluar dari agama Islam. Banyak, cuman memang nggak mau cerita. Karena apa? Nanti takut diteriakin darahnya halal. Yuk, silakan. Saya pernah bilang begini teman-teman, seandainya undang-undang tentang
kebebasan berpendapat dalam agama itu dihapuskan, pegang omongan saya, dalam 15 tahun tidak ada lagi orang Islam. Pegang omongan saya ya, jika undang-undang tentang kebebasan berbicara, berpendapat soal agama dicabut dari Indonesia, maka dalam waktu 15 tahun yang jadi orang Islam tinggal Yusuf PI. Iya, gimana? Ya, silakan. Kita mulai kembali ya. Ada Mr. Nalis. Oke, Mr. Nalis. Oh, terpental lagi. Kita kasih naik, ada Dilan. Dilan, ini agak besar nih Dilan nih followersnya. 124.000. Oh, terpental lagi. Banyak yang terpental. Makasih, thank you, makasih Pak Agus Ibrahim, makasih ya. Teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan makasih. Oke, kita kasih naik, ada teman-teman yang Kristen, sekali lagi teman-teman tolong tarik permintaan naik kalian ya. Kalau kalian Kristen, jangan kalian di kolom antrian teman-teman, penuh loh. Ya, KIPEN, oke, KIPEN. Ya, selamat siang. Terpental lagi. Ini kenapa sih teman-teman? Setiap saya naik kan terpental terus gimana? Yang mau nyuruh iklan. Baik, kita iklan lagi ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, sehubungan dengan banyaknya terpental, kita mungkin banyak muslim panik ya, mereka sudah ketakutan. Kita iklan dulu ya teman-teman. Sekali lagi, teman-teman sekalian, kita ada program untuk pendirian rumah apologet teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman, kan kita itu YouTube kita itu nggak ada iklannya teman-teman. Jadi justru konten-konten saya itu diambil oleh orang. Ya, selamat siang Bang Tomo. Halo Bang Tomo. Halo Bang. Ya, Muslim Bang. Bekas pengikut Muslim Bang. Pengikut Muslim, coba nyalakan kamera dulu. Kita pastikan di sini nggak boleh ngaku-ngaku. Siap. Nyalakan kamera. Terus kami tes dulu. Bener nggak mantan Muslim? Ngaku-ngaku aja nanti. Yo, silakan. Siap Bang. Nyalakan kamera. Ayo, yang mantan-mantan Muslim sudah waktunya kalian bersuara. Ayo, jangan takut, bersuara saja. Bang? Saya bantu dari sini. Ya, sudah. Bang, Anda mengaku mantan Muslim. Coba bacakan dulu Al-Fatihah kalau Anda mantan Muslim. Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Ya, terus. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Terus, siratal ladzina terus. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sah. Ya, coba Bang Tomo cerita dulu Bang, boleh nggak Abang cerita Bang, gimana ceritanya Abang meninggalkan Muhammad? Ya, jadi tahunya itu dari setiap hari kita sholat. Setiap hari disuruh baca surat
Al-Fatihah kan Bang? Mm-mm. Masa tiap hari disuruh baca ituan, akhirnya ditulis di Azugroup ayat 56, Mm-mm. jalan yang lurus ya Nabi Isa. Wow, mantap nih ya. Jadi tiap hari orang Islam minta-minta, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ternyata Isa adalah jalan yang lurus, betul? Iya. Iya, tuh. Jadi udah. Masa tiap hari saya nyasar terus. Dikasih tahu di situ masa kasarnya gini Bang. Bang Edis, arah mau ke Tanah Abang laut mana? Laut situ. Tapi Besok nanya lagi. Nanya lagi terus. Besok nanya lagi. Iya, nanya terus. Pinter dia ini mikirnya ya. Kan gitu Bang. Jadi memang ya teman-teman, banyak orang-orang Islam itu sudah banyak juga yang mulai mikir, apalagi di zaman era internet sekarang. Kalau zaman dulu kan nggak ada yang bisa bicara lewat media sosial ya Bang ya. Sekarang kan udah bisa ngomong gitu. Bener. Jadi percayalah teman-teman, kekuatan kata-kata itu impact-nya ke otak, pikiran-pikiran, apalagi yang open minded ya, yang pikirannya terbuka, nggak kolot gitu, itu sangat kuat loh impact-nya itu begitu. Sama ini Bang, sorry saya potong Bang. Dulu ketika saya masih ikut sana, saya takut dengan kematian. Karena kan yang dipikir saya sama sekali, saya nggak bisa belajar Al-Quran. Dari kecil saya sholat, sembahyang, ngaji, apa segala macem. Saya cuma alif batasa doang. Karena pemikiran saya ketika saya meninggal, saya bakal ditanya, man robuka, apa segala macem. Takutnya nggak bisa bahasa Arab ya kan? Iya, karena begini. Karena memang kalau kalian pergi ke toko-toko buku Islam, ada satu buku di situ judulnya adalah Kunci Jawaban Atas Pertanyaan-Pertanyaan Kubur. Nah, masalahnya malaikatnya pakai bahasa Arab. Jadi memang kalau dipikir-pikir, memang jatuh pada satu kesimpulan, Islam ini tiada lain adalah bentuk Arabisasi umat manusia. Gitu. Dan satu lagi Bang, kalau menurut saya Bang ya, walaupun mereka kita doktrin gimana segala macam, kalau Tuhan Yesus tidak memilih kita, itu tetap nggak bakalan bisa. Ya. Ini pemikiran saya ya, pemikiran saya Bang. Jadi ketika tapi kita melakukan tugas kita masing-masing lah, kita menyampaikan masalah hatinya tergerak, itu urusan Tuhan. Iya, benar. Kita harus sampaikan kebenaran Bang. Oke lah Bang Tomo, itu saja ya Bang Tomo ya. Sehat selalu Bang. Oke, makasih Bang Tomo, saya turunkan ya Bang ya. Oke, dadah, saya turunkan. Ya teman-teman ya, sudah mulai banyak yang ini. Semoga banyak orang terus-menerus bersuara ya. Ya, kalian bersuara loh, bersuara. Walaupun saya sarankan bahasanya jangan terlalu vulgar bahasanya. Kalian kan tahu nanti mereka tukang karena mereka itu bisanya begitu. Mereka kalau ngomong di dalam salib ada jin kafir. Haleluya. Nah, kalau mereka ngejek itu mereka senang. Senang banget kalau mereka ngejek. Tapi kalau dijawab, kejang mereka kalau dijawab. Makanya saya sudah bilang teman-teman, yang membuat Islam masih bertahan, yang membuat Islam masih ada, walaupun dari dalam sudah banyak yang gak percaya, itu adalah adanya undang-undang penistaan agama. Undang-undang penistaan agama itu adalah alat yang digunakan pemerintah atau pihak penguasa dari zaman Muhammad sana. Caranya bagaimana biar Islam itu tetap ada? Caranya harus dibikin payung untuk melindunginya. Makanya kalau kalian punya pemikiran, punya pendapat, ya, tidak akan bisa keluar. Kenapa? Karena ketika kalian keluarkan, ditangkap polisi. Itulah yang membuat Islam masih ada sampai sekarang.
Pernah ada satu kejadian, itu di Lombok. Ya. Ada sekelompok orang pemuda-pemudi, muslim ini, muslim. Mereka membakar tafsir-tafsir Al-Quran. Dibakarin sama mereka. Tafsir Ibnu Katsir, apa buku-buku tafsir Quran itu dibakar. Nah, waktu sambil membakar itu, mereka bilang begini. Selama ini, kita jadi orang Islam, kata orang itu ya. Jadi orang Islam, tidak boleh memahami Al-Quran kalau nggak nurutin yang nulis kitabnya. Kita dipaksa memahami Quran semau yang tafsir. Harus semau ya. Kalau kita punya pemahaman kita sendiri, kita nggak boleh. Akhirnya dibakar. Besoknya dijemput Polres Lombok. Itu saya bilang. Bayangin teman-teman, begitu banyaknya orang-orang Islam, mereka yang punya pemikiran, mereka punya pemahaman, tetapi pemahaman mereka itu tidak bisa mereka ungkapkan. Ya, dikebiri hak-hak mereka untuk memahami sesuatu itu oleh yang namanya itu undang-undang penistaan agama itu. Kalau ulama sudah bilang bahwa Muhammad itu adalah orang suci, itu umat amin. Padahal kalau kamu baca Al-Quran, Muhammad itu orang berdosa. Iya, Muhammad itu menurut Al-Quran orang berdosa. Tapi karena ulamanya sudah mendoktrin dari santri, dari kecil, sudah bilang Muhammad itu suri tauladan yang dia itu adalah manusia suci, tidak berdosa. Jamaahnya amin. Itu yang terjadi. Jadi teman-teman, cobalah, ayo. Islam itu bukan kata ulama. Islam itu apa yang Quran katakan. Kalau Quran bilang Muhammad berdosa, ya Muhammad berdosa kok, gimana? Iya. Bahkan Muhammad itu digambarkan di dalam Al-Quran sebagai sosok yang mata duitan. Loh, nggak percaya, dia nggak percaya. Kamu naik sini kalau nggak percaya. Kalau kamu Islam, kamu naik sini. Setiap omongan saya akan saya buktikan. Kalian kan tidak bisa membantah saya. Yang kalian bisa mempersekusi saya. Nekat yang nyata. Silakan. Kalau kalian tidak percaya, saya akan membuktikan setiap perkataan saya itu. Coba naik kemari dan buktikan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Coba kita kasih naik ada, bentar ya. Sebentar. Terlalu banyak ini yang menaik ini teman-teman. Oke, Nurdin saja. Nanti saya marah-marah nih sama Nurdin. Ya, Nurdin, silakan nyalakan kamera, Pak Nurdin. Ya, gimana, Nurdin? Apakah Anda datang ke sini untuk membantah atau untuk mengiyakan? Silakan. Muhammad Rob. Mustahil percaya Al-Quran. Apalagi di sini. Temanya ini, mustahil kamu percaya Al-Quran. Itu. Jadi kalau yang kemarin-kemarin judulnya Muhammad Rob, Tuhan, berarti Tuhan orang Islam ini ya, ganti-ganti lah. Masa temanya itu terus? Kan diganti-ganti temanya. Walaupun semua tema sudah pernah kita bahas, tapi ada ulang tahunnya. Misalnya tahun kemarin, kita bahas kencing onta, tahun berikutnya bahas lagi kencing onta. Seperti jalur pendidikan.
Kan ada yang kelas Kusut 1 isi SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Terus yang lulus, ada murid baru lagi datang ya. Kita ulang lagi temanya. Itu aja yang kau bikin. Kau Apa yang mau alihkan. kau bahas, Nurdin? Saja. Kekusutan isi kepalamu, itu saja yang ingin kau buat. Tidak pernah berhenti, tidak pernah bertobat kau, Dis. Kusutnya di mana? Ketika saya katakan mustahil kamu percaya Quran. Nah, tidak pernah berubah. Dari dulu seperti itu saja isi kepalamu. Nurdin, kemarin ada yang ngirim video kamu berkata, kamu akui Yusuf PI itu salah. Bener nggak? Ketika kamu di channelnya Majid. Aduh, Mak. Nah, kan pura-pura bohong lagi, kan pura-pura. Kamu waktu itu di channelnya Majid bilang sama Majid, aku akui bahwa Yusuf PI memiliki kesalahan ketika dia mengatakan bahwa kata Rob itu bahasa Ibrani. Nah, Dis. Betul tidak? Setiap kali saya masuk ke Komalmu mengatakan, coba cuci, Dis. Cuci cara pemikiranmu. Waras kau berpikir. Gini aja, coba itu benar nggak? Kamu bilang begitu benar atau salah? Plesekan. Ya sudah, apa yang kau bilang? Apa yang kau bilang? Iya. Jangan Apa kau yang kau bilang plesekan begitu? dari dulu memang seperti ini si batok kepalamu. Kau mempertuhankan manusia. Apa yang kau anggap bilang waktu itu sama Majid? Masalah Yusuf PI yang berdebat dengan saya. Apa, Dis? Yang ku minta kau cuci Udah cara kau tidur di bawah sana. Udah kau tidur di bawah sana. Oh, kau aja kemarin sudah mengaku kok. Ada videomu bilang sama Majid itu, saya akui bahwa Yusuf PI membuat kesalahan. Mana Anda ini? Nekat yang nyata. Yuk, silakan. Ketika saya mengatakan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, kalian jangan marah-marah orang yang tertulis dalam Quran. Saro Cubek. Selamat siang, Saro Cubek. Saro Cubek. Teman-teman kalau mau naik, pastikan sinyal, ya, perangkat, semua sudah siap ya. Yang ini ciri-ciri orang naik tapi sinyalnya nggak kuat, maksa mau naik. Kalau sinyal kalian tidak penuh, jangan naik ya. Karena TikTok ini itu kuat sekali memakan kuota. Jadi dia harus besar ini kalian. Paling tidak itu untuk sekali naik itu kalian nanti akan menghabiskan sekitar 5-10 giga ya. Oke, kita kasih naik ada bentar. Natasha. Oke, kita kasih naik Natasha. Natasha Butera. Ya, Natasha, selamat siang Natasha. Halo. Oh, selamat siang. Ya, silakan Natasha, nyalakan kamera. Ya, bentar ya Mas ya. Aku nyalakan kameranya dulu. Ya, silakan. Oke. Di tombol tamu ya? Itu sudah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera, diterima saja, simpan. Oh, bisa kirim ulang nggak? Oke, saya ulangi lagi. Sudah. Oke. Nah. Gimana sih? Oke, coba kita kasih naik ada Bang Jaya. Bang Jaya. Bang Jaya, selamat siang. Silakan nyalakan kamera, Bang Jaya. Lah ngomong kan ya. Bang Jaya. Lah apa ya panas emang kok bitin dulu. Panas lah ya.
Nampaknya dia tidak sadar dia naik, teman-teman. Halo? Baiklah, kita kasih turun ya. Nampaknya teman-teman coba cek ya, siapa tahu kalian dengan tidak sengaja memencet tombol naik. Teman-teman, jadi dibatalkan ya kalau kalian mengajukan permintaan naik itu. Kalau misalnya kalian Kristen ya. Oke, kita kasih naik ada Putri Ina. Oke, Putri Ina. Ya, selamat siang Putri Ina. Siang Bang Edis. Ya, silakan Putri Ina, nyalakan kamera. Maaf Bang, Putri salah pencet tadi masuk. Salah pencet. Untung tadi tidak ekornya singa yang salah pencet tadi. Baik, saya turunkan ya. Terima kasih. Salah pencet terus. Kalau salah pencet tadi, kalau ekornya singa tadi udah hilang tadi tangan. Yuk, silakan yuk. Jangan salah pencet lagi ya. Perhatikan HP kalian, apakah kalian itu sedang mengajukan permintaan naik atau tidak ya. Kita kasih naik ada Dira. Banyak wanita-wanita ini sekarang. Ternyata wanita-wanita juga pada suka ya nonton diskusi-diskusi lintas agama. Ya, biasanya wanita-wanita nontonnya sinetron. Ya, Dira, silahkan nyalakan kamera Anda. Selamat siang. Ini profil wanita, suara pria. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Kamera silakan, nyalakan kamera Anda. Baik, saya turunkan ya. Nih teman-teman ya, teman-teman Kristenku, sahabat-sahabatku Kristenku, janganlah mengganggu acara ini, woi. Ini kan kita lagi kasih kesempatan sama yang Muslim. Kalau kalian naik ke sini, acaranya kan jadi terganggu. Janganlah kalian ke sini naik cekikikan. Yuk, kasihlah kesempatan dulu yuk ya. Tolonglah ya. Kasih kesempatan, si muslim-muslim ini banyak yang mengajukan permintaan naik. Ketutup mereka sama kalian loh. Jadi mereka sampai ke bawah ini mereka jadinya. Udah ngantri lama, nggak naik gitu loh. Oke, kita kasih naik ada Muti Milano. Ya. Selamat siang, Muti Milano. Dah hilang kan Muti Milano kan? Oke, baik ya. Kita refresh dulu coba. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya, dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang. Dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Saat ku angkat tangan, langit pun terbuka. Hadir-Mu nyata di sini, hatiku bersujud bersih. Kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus,
tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku ku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.